Mas Hanta, biasanya tentang hal yang sangat serius ini, Presiden Jokowi itu mengatakannya dengan cara yang ringan. Jadi jangan dikte, jangan dipaksa, atau orang mikir gitu. Kita coba lihat ketika membicarakan tentang reshuffle ini. Nah ini dia Mas, tidak usah ada yang dorong-dorong, tidak usah, tidak ada yang dikte-dikte, apalagi tidak usah ada intervensi. Nah, kita coba lihat lagi dengan Wakil Presiden Yusuf Kala. Selalu dievaluasi, tinggal hari baik dalam mengumumkan. Yang mengumumkan memang Presiden. Kita sering bahas soal reshuffle dan semuanya berdasarkan kinerja. Karena para menteri harus mengikuti kebijakan Presiden. Mas Hanta, kalau lihat begini kan, kalau Anda lihat statement Presiden Jokowi tadi, tidak ada lagi yang dikte-dikte atau apa intervensi. Ya. Itu mengingatkan saya pada awal-awal pembentukan kabinet. Saya minta komentar Anda, Mas. Iya, itu sinyal kuat ya, dikirim pesan dari Presiden kepada mungkin salah satunya kepada beberapa partai. Partai besar terutama ya yang paling mungkin mengembalikan hak konstitusional Presiden bahwa iya kita multi partai, tetapi pada titik tertentu Presiden berhak karena dijamin oleh konstitusi untuk mengambil keputusan untuk melakukan reshuffle kabinet. Meskipun diawali dengan berbagai macam komunikasi politik dan ditandai sudah bertemu dengan Ketua Umum Hanura, Ketua Umum Nasdem dan sebagainya. Itu indikasi kuat sudah mengarah ke sana. Ditambah kalau lihat dari statement Pak Yusuf Kala tadi juga sebenarnya konsolidasi komunikasinya sepertinya sudah hampir tuntas. Kalau untuk mengganti istilah sebenarnya sudah tuntas, tinggal menunggu kalau istilah Pak JK kan hari baik. Hari baik. Berarti persoalan politiknya sudah selesai. Meskipun tadi Pak JK menyitir mengatakan berdasarkan kinerja. Kalau saya kembalikan tadi yang kita diskusikan dengan Bang Don ada 3 soal kinerja, periksa akseptabilitasnya dan loyalitas, berarti sudah selesai harusnya. Mungkin ada persoalan komunikasi politik sudah yang selesai harusnya, lalu kemudian soal komunikasi politik. Anda sudah menyebut sudah memanggil 2 ketua umum, tapi kan belum dengan PDIP, bukan? Nah itu yang mungkin saya katakan hampir tadi, sedikit lagi. Nah makanya ini hampir. Dan itu pula yang menyisakan ruang Pak Jokowi mengatakan mengapa perlu jangan dikte-dikte saya. Barangkali dikirim salah satunya pesannya ke sana. Wow. Mungkin. Nah, tetapi proses komunikasi ini kalau sudah merasa bahwa sudah kuat, kemudian sudah punya banyak teman. Pada titik tertentu kan, menurut saya inilah ujian leadership keberanian seorang presiden. Selain bahwa presiden punya bangunan konstitusi tentang hak prerogatif, itu normatif. Tetapi ujian sesungguhnya yang kedua adalah apakah presiden terampil mengelola bangunan koalisi yang relatif semakin besar ini, semakin kuat. Nah, terampilnya seorang pemimpin itu menurut saya, kalau saya kebetulan melakukan research tentang sistem presidensial era Pak SBY 10 tahun itu, nah ini ruang bagi Pak Jokowi untuk menunjukkan tentang beliau strong leadership. Tentu semua tidak mungkin ada keputusan kemudian win-win solutionnya semuanya merasa puas, tidak mungkin. Harus ada konsekuensi politik dan harus diambil menurut saya. Sehingga kalau kemudian konsekuensi atau sesuatu dampak yang paling ekstrim terjadi, kemudian berkurang kekuatan politik, juga tidak masalah karena ada pendatang baru yang saya katakan Mas Hanta, tadi. kalau soal strong leadership, saya termasuk mungkin karena sudah berkali-kali menginterview Jokowi, saya termasuk yang harus mengatakan beliau very strong. Very strong. Kalau tidak seperti itu, bagaimana mungkin konsolidasi bisa berlangsung selama 1 tahun? Dan 1,5 tahun dan seperti soal dan saya memperkuat Pak Bang Don juga soal penentuan Kapolri, kita ingat juga Pak Jokowi mengambil suara berbeda sangat diametral dengan partai. Jadi ini mungkin ujian yang kesekian, revisi undang-undang KPK. Jadi memang beberapa banyak data dan itu pernah disampaikan Pak Joko Widodo ketika ulang tahun PD Perjuangan yang terakhir yang tahun awal 2016 ini juga Pak Jokowi mengatakan siapa bilang saya tidak tegas kan, kemudian dikatakan data-data itu. Nah kalau berangkat dari data itu kemungkinan reshuffle semakin dekat sepertinya dengan konsekuensi pasti ada partai yang tidak puas. Saya teringat bagaimana seorang Jokowi bisa membuat situasi begitu cepat berubah. Orang yang dulu dianggap bisa punya pengaruh besar ternyata tidak seperti itu sekarang. Orang yang dulu dianggap berpengaruh sangat dekat sekarang tidak seperti itu, bukan? Itu yang harus kita akui dari kepiawaian, kecerdikan dan kecerdasan Pak Jokowi di konteks itu. Jadi membuat tidak ada aktor-aktor politik yang dominan di luar presiden.
Dan itu saya sedikit membandingkan pernah terjadi pada tahun 60-an dialami oleh Bung Karno strategi serupa pada saat itu, sehingga ada seolah-olah sedikit agak gaduh, tetapi pada titik tertentu terbukti hari ini. Jujur harus kita katakan, semua ketua umum partai tidak ada yang dominan yang bisa mengontrol penuh pemerintahan. Kendati pun dia ketua umum partai besar. Nah, ditambah lagi ada pendatang baru. Ketika ada Golkar, misalnya yang kekuatannya cukup kuat, itu otomatis bisa mengimbangi PDI Perjuangan. Berarti pengaruh PDI Perjuangan di koalisi juga agak turun kalau kita bicara realitas politik. Nah, dinamika ini yang kemungkinan menurut saya akan dinamis dimainkan. Cuma peta politiknya akan seperti apa ujungnya? Apakah bipolar, dua kekuatan, tripolar atau multipolar tadi? Kalau misalnya Pak Jokowi pada titik tertentu bisa membangun basis koalisi bipolar, kemudian koalisinya de facto dikendalikan oleh Pak Jokowi, itu semakin menaikkan kelas politik Pak Jokowi. Jadi de facto beda dengan de jure. Bisa jadi de jure beliau bukan ketua koalisi, bukan ketua setgap bahasanya Pak SBY dulu. Bisa jadi, tapi secara de facto tentu dalam konteks hari ini beliau masih mengendalikan. Ada gagasan untuk membentuk semacam setgap, tapi rasanya pelembagaan koalisi. Apakah akan seperti itu kalau sekuat Jokowi? Apa mungkin? Apa perlu? Kalau Pak Jokowi bisa mengontrol perlu, tetapi kalau Pak Jokowi tidak bisa mengontrol koalisi itu justru berbahaya bagi beliau. Lebih baik memilih tripolar atau multipolar. Cuma kalau bipolar itu apakah bisa? Saya menyambung pertanyaan menarik dari Bang Don tadi, bisa seperti Pak SBY era sebelumnya. Apakah mungkin Pak Jokowi memimpin? Kalau kita bicara secara tersurat, hampir mustahil. Karena tidak mungkin para ketua umum partai mau dipimpin misalnya oleh kader partainya misalnya. Tetapi Pak Jokowi punya ruang bisa memimpin secara de facto. De facto itu tidak harus secara formal menjadi ketua koalisi, tetapi ritme, bandul, pendulumnya tetap di sang presiden. Sangat menarik Mas Hanta. Kita akan lanjutkan lagi selepas jeda berikut ini.